Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyah, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Berapa banyak kau yang percaya pagi hari ini kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa baik. Yang percaya lambaikan tanganmu tinggi. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah bagi engkau dan saya. Biarlah pagi hari ini kita datang ke ibadah di tempat ini membawa satu pujian, ucapan syukur kita bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu baik buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari bersama siapkan hati kita, tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali hadir di tempat-Mu yang kudus ini. Kami rindu, kami mau membawa pujian kami, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang luar biasa setia buat setiap kami Tuhan. Kebaikan-Mu terus kami alami sampai dengan pagi hari ini. Terimalah setiap pujian dan ucapan syukur kami. Semuanya hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Buka hati kita pagi hari ini bagi Tuhan. Mari bersama katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Bersama katakan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Pujikan dengan segenap hati. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin, amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Satu kali lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidup, kami mau tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Ini pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Dalam segala hal
yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Bersama katakan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari bersama angkat tangan kita tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Ku sembahkan, ku sembahkan. Katakan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Satu kali lagi, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kalau engkau sudah mengalami kebaikan Tuhan, artinya Tuhan menyenangkan setiap hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari pagi hari ini datanglah kepada Tuhan. Ini waktunya buat kita yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya setiap pujian yang kita keluar hanya bernyanyi saja, tetapi dalam penyembahan setiap hati kita keluar kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Mari pagi hari ini mulai angkat suaramu, sembah Dia, bermazmurlah kepada Dia. Katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesehatan-Mu. Terima kasih Tuhan buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat setiap pekerjaan kami. Terima kasih buat studi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Kinama syarararamu, kami sembahkan. Terima kasih, terima kasih Tuhan.
barala 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 hinarala barala 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 hinamasyata karala barala barala barala. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Bukan hanya di waktu kami sedang baik-baik saja, bukan hanya di waktu kami sedang terima berkat dari Engkau, tetapi apapun keadaan kami yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap berkata Engkau Tuhan kami yang baik. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami jalani pagi hari ini Tuhan, kami mau tetap melihat kepadamu. Kami mau tetap berkata terima kasih buat semuanya. Kami mau tetap berkata terima kasih Yesus. Kami mau tetap berkata terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, pakai waktu yang ada ini untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan mau dikalahkan oleh kondisimu saat ini. Tetap berkata, tetap bersyukur kepada Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita bersyukur dalam-Mu. Tidak ada alasan yang lain untuk kami tidak berkata terima kasih kepadamu Tuhan. Karena banyak hal yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Semuanya baik. Semuanya baik. Semuanya baik Tuhan. Pekerjaan kami, keluarga kami, studi kami, apapun yang sedang kami lewati saat ini Tuhan, kami mau tetap berkata Tuhan baik. Engkau turut serta di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau Tuhan kami yang setia, Bapa kami yang setia. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Nyanyikan lagi Bapak Ibu saudaraku. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari sekedar harta kami, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Kau setia Tuhan, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, kau setia Tuhan, yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau Siapa mengalami kebaikan dan kesetiaan Tuhan, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, yang mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku, katakan kau tunjukkan kasih. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Kita angkat hati dan angkat kedua tangan kita bersama-sama. Bersyukur atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan, Kau setia, dulu, sekarang, dan ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau mulia. Kau setia, katakan Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau yang sudah alami kesetiaan Tuhan, yang sudah alami pemeliharaan Tuhan, yang sudah alami kebaikan-kebaikan Tuhan. Pagi hari ini sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Oh rabasyata karalabaralabaralaba. Biar hati kita dilimpahi ucapan syukur. Syata karalabaralabaralabaralaba. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan kami dipelihara. Terima kasih Tuhan kami selalu ditolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Kau selalu tunjukkan kesetiaan-Mu bagi kami. Terima kasih Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Hati kami limpah. Haleluya. 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 Dia adalah masyarakat. Mari bersyukur, mari bersyukur. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudaraku.
Yesus, terima kasih. Kami alami kesetiaan-Mu, kami alami Tuhan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita semua dipelihara oleh Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan, kita semua ditolong oleh Tuhan. Kita semua alami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku, percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Lagu ini dikatakan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia setia bagi engkau dan saya. Pagi hari ini mari terus percaya, mari terus mengucap syukur, mari terus pandang akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Bahkan firman-Nya berkata kebaikan dan kesetiaannya, kasih-Nya diperbaharui setiap pagi dan setiap hari. Oh, mari bersyukur pagi hari ini. Bolehkah kita mengangkat kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku? Sembah Dia, sembah Dia. Kita masyata karalamo. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Iyalah masyarakat. Terima kasih Tuhan. Syukur, oh, terima kasih Tuhan. Iya, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat kesetiaan-Mu yang selalu Kau tunjukkan bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Apapun keadaan kami, seperti penyembahan kami yang sebelumnya, kami mau tetap memandang kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Sebab kami tahu kebaikan Tuhan tidak ditentukan oleh kondisi kami. Engkau setia, Engkau mulia. Yang mau beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua tangan kita kembali Bapak Ibu saudaraku. Kau tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
sekarang bahkan sampai selama-lamanya kesetiaan-Mu tetap. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang alami kesetiaan Tuhan katakan sama-sama amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Pagi hari ini kita semua adalah orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, amin. Oleh sebab itu mari sama-sama memuji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Tuhan kita baik, kasih setianya sampai selama-lamanya. Katakan, kejaplah dan lihatlah, oh betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, kejaplah, kejaplah dan lihatlah, oh, betapa baiknya Tuhan itu. Oh rasakan dan nikmati kasih setia. Katakan, kasih setia, kasih setia Tuhan. Mari bersyukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, yang memelihara setiap kita, amin. Oh selamanya, oh. Lagi Bapak Ibu saudaraku, katakan, kejaplah, oh kejaplah dan lihatlah, Tuhan kita baik, amin. Oh rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah, oh betapa baiknya Tuhan, ya baik. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, kasih setia. Yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tangan kita sama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Oh naikkan syukur, syukur bagimu Tuhan, oh segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur Tuhan, sebab kami merasakan kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, dan kasih-Mu dalam hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudaraku, berapa banyak hati kita bersyukur pagi hari ini. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, syukur bagimu Tuhan. Semua, segala hormat bagimu Tuhan. Oh Allah yang mengasihi, mengasihiku, Allah yang syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Oh Allah yang mengasihi, mengasihiku, Allah yang memelihara selamanya, selama-lamanya, oh, selamanya. Katakan, sampai selama-lamanya, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Bapak Ibu saudaraku, kita percaya kita semuanya dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan berkat Tuhan bukan hanya sampai kepada kita saja, tetapi sampai anak cucu kita. Yang sepakat bilang amin. Amin. Tengok kanan kiri, katakan, engkau diberkati sampai anak cucumu. Mari tepuk tangan lagi Bapak Ibu saudaraku. Kita nyanyi dengan penuh sukacita. Kita percaya Tuhan memelihara dan memberkati. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, menjadikan kaya, dan
Orang-orang yang berbahagia katakan, berbahagialah bagi orang yang percaya, yang percaya. Tidak akan apa? Pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Lagi Bapak Ibu saudaraku, nyanyi dengan penuh semangat ya Bapak Ibu. Katakan lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita, kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana, di mana-mana. Tuhan mengubah yang miskin dijadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Nyanyikan. Berbahagialah bagi orang yang percaya, percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jangan khawatir akan hari esok, dan jangan khawatir juga untuk anak cucu kita. Orang-orang percaya anak cucunya pasti diberkati oleh Tuhan, amin. Yang percaya angkat kedua tanganmu. Berbahagialah bagi orang yang percaya, yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku katakan. Berbahagialah bagi orang yang percaya, yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Ya. Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan tiada. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Lagi katakan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Pagi hari ini siapa yang percaya tidak ada yang mustahil bagi orang apa? Percaya. Orang yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Segala pujian kami Tuhan, segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dipuji, boleh sama-sama lambaikan tangan kita tinggi-tinggi yuk. Segala kuasa, kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah, pemerintah selamanya. Lagi kami dipuji, kami dihormat, segala kuasa
dengan yakin percaya. Kuasa iblis telah dikalahkan. Katakan kini saatnya semuanya bersorak. Mari bersuka di hadapan Tuhan dengan minyak kesukaan. 5 anggur yang baru, anggur yang baru telah dicurahkan. Semua sorak, sorai, menangan. Kita hidup, kami dipuji. Ramaikan tanganmu tinggi-tinggi pagi hari ini. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Tuhan terangku, kekuatanku, pada siapa ku harus takut. Katakan Tuhan pelindungku, keselamatanku. Semua Dia bangkit dari maut dan hidup selamanya. Oh, kami dipuji. Sama-sama lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Yang di belakang, yang di atas. Kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Kami dipuji, kami dihormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Katakan Anak domba Allah, oh, Anak domba Allah, oh, Anak domba Allah, Anak domba Allah, Anak domba Allah memerintah selamanya. Selamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Katakan lagi. Ku tahu Bapa peliharaku.
Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik, baik. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan, ku tahu Bapa. Dia baik bagi setiap kita. Dia setia, Dia mengasihi setiap kita. Ku yakin Dia selalu, oh Dia baik, baik. Kita angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu katakan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa, oh peliharaku. Dia baik, baik. Kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu saudaraku, katakan lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Oh ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Katakan dengan iman kita Bapak Ibu saudaraku, Dia baik bagiku. Mari yang percaya kalau Bapak itu baik bagi kita, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan, Kau amat sangat baik dalam kehidupan kami. Sungguh amat sangat baik, dan tidak ada Tuhan seperti Engkau. Terima kasih kalau kami bisa beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami bisa dituntun, kami diubahkan melalui firman-Mu, dan kami bisa berubah menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami tercinta, Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita sekali lagi sebelum kita duduk. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. God is good and all the time. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan dan tentu berterima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Aswin Tanusaputra yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberikan judul tema khotbah pagi hari ini adalah lidah seperti nyala api. The tongue of fire. Baru 3 minggu yang lalu kita merayakan hari Pentakosta. Dan hari Kamis doa malam kemarin saya menyampaikan tentang kuasa Roh Kudus, tentang pengurapan Roh Kudus. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang lidah seperti nyala api. Saudara perhatikan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul yang kedua, Pentakosta. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat kita akan membacanya, melihatnya dan merenungkannya bersama-sama. Ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Tongues of fire. Tongues resembling fire. Yang bertebaran
dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sama-sama kita berkata amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika terjadi kuasa daripada Pentakosta, ketika Roh Kudus itu turun, saudara-saudaraku, jelas dikatakan mereka melihat, saudara-saudaraku, tampaklah bagi mereka lidah. Oh, waktu saya baca ayat ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kadang-kadang timbul pertanyaan, kenapa bentuknya lidah? Bagi saudara yang tidak tahu lidah itu ini. Nah, saudara-saudaraku, kan enggak sopan begitu ya. Kenapa kok lidah begitu? Bukankah ketika Tuhan Yesus dibaptiskan dan dia keluar dari air, langit terbuka, Roh Kudus turun. Semua melihat rupanya seperti burung merpati. Alangkah baiknya dan alangkah bagusnya kalau ada burung merpati turun, saudaraku, di atas kepala kita. Kan bagus kan begitu, saudara-saudara ya. Atau cahaya begitu di atas kepala kita. Atau ada lingkaran atau matahari begitu. Atau ya Tuhan, kalau engkau mengutus rohmu itu turun ke atas kami, ya bentuknya seperti singa dari Yehuda di atas kepala. Oh gitu, lebih keren begitu, saudara-saudaraku. Makanya saudaraku, saya sulit cari gambar ini, saudara-saudaraku, bahwa para rasul itu di atasnya ada bentuk lidah yang menyala seperti api. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa ternyata ketika Roh Kudus itu turun, yang paling penting dan yang mau Roh Kudus kuasai di dalam tubuh saudara adalah mulut saudara, adalah lidah saudara dan saya. Sehingga saya mau berkata, poin saya yang pertama pada pagi hari ini adalah ada kuasa di dalam lidahmu, ada kuasa di dalam mulutmu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya percaya ada kuasa di dalam lidah saya. Katakan, ada kuasa di dalam mulut saya. Katakan amin. Oh, jelas sekali ketika Roh Kudus turun, dia mau mengurapi lidah saudara. Dia mau menjamah mulut saudara. Dia mau memberikan kuasa kepada mulut saudara. Bahwa kuasa dunamis power itu ada di dalam mulut saudara. Yakobus itu berkata demikian, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Berapa banyak di antara saudara di sini yang mau menjadi orang sempurna dan mau mengendalikan seluruh tubuh saudara? Angkat tangan saudara tinggi. Amin. Puji Tuhan. Caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah menguasai lidah. Makanya ketika Roh Kudus turun, lidah saudara dikuasai. Sebagai gereja Pentakosta, saudaraku, gereja Betani, gereja kita semuanya ini, kita percaya sebagai orang Pentakosta, the initial first physical evidence of the baptism of the Holy Spirit adalah speaking in tongue. Bukti tanda fisik awal ketika kita dipenuhi oleh baptisan Roh Kudus adalah berdoa atau berkata-kata di dalam bahasa roh atau bahasa lidah. Saudara, saya tidak membahas itu di pagi hari ini, karena saya percaya itu dibahas jelas di dalam doktrin kita, di dalam buku School of Ministry, di dalam kelas Holy Spirit. Tetapi yang saya mau tekankan kepada saudara bahwa percayalah, ketika Roh Kudus turun, dia mau memberikan kuasa ke dalam mulutmu, supaya saudara bisa mengendalikan seluruh tubuh saudara. Jadi dia mau ambil kuasa di dalam mulut saudara. Kenapa? Karena ayat yang ke-8 dijelaskan, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, yang penuh racun, yang mematikan. Bukan saya yang ngomong, saudaraku. Firman Tuhan yang ngomong. Ternyata lidah saya ini, saudara-saudaraku, itu buas.
Saya sendiri tidak bisa menguasainya, saudara pun tidak bisa menguasainya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menguasai lidah kita ini. Alkitab yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Jadi kita perlu Roh Kudus. Tuhan tolong Roh-Mu yang kudus itu memenuhi lidah kami. Itu doa saya pagi hari ini. Ini target kenapa saya mau sampaikan firman Tuhan ini. Supaya lidah saudara diurapi dan menjadi menyala-nyala. Lidah saudara berapi menyala-nyala. Jadi kalau saudara tahu Roma pasal 12, saudaraku, ada lagunya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau saya bisa ganti saudara-saudaraku, saya akan ngomong begini. Biarlah lidahmu menyala-nyala dan ucapkanlah firman. Biarlah lidahmu, lidahku menyala-nyala. Dan kita mengucapkan firman Tuhan, sebab percayalah ada kuasa yang Roh Kudus taruh di dalam mulut saudara dan mulut saya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Sama-sama tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi segala sesuatu di dunia ini, segala sesuatu di dalam alam semesta ini ternyata respon kepada suara daripada firman Tuhan. Kenapa saya bisa membuat satu statement seperti itu? That everything in the universe is respond to the sound of the word of God. Contohnya jelas saudaraku, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, jelas dikatakan berfirmanlah Allah. Then God said. Jadi Tuhan harus berbicara, Tuhan harus mengucapkan, karena ada kuasa di dalam perkataan firman yang diucapkan. Let there be light. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Let there be light. There was light. Dari yang tidak ada menjadi ada, karena yang tidak ada itu respon kepada perkataan firman yang diucapkan sehingga menjadi ada. Makanya di dalam perjanjian baru ditegaskan, karena iman kita mengerti. By faith we understand. Bahwa alam semesta ini telah dijadikan, alam semesta ini dijadikan oleh apa? Jelas dikatakan oleh firman Allah. Sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sekali lagi, kalau saudara mau melihat kuasa yang ajaib terjadi, dari yang tidak ada menjadi ada, percayalah yang tidak ada ini respon kepada firman Allah, sehingga yang tidak ada menjadi ada. Sehingga yang saudara lihat yang ada hari ini terjadi dari apa yang tidak ada, karena yang tidak ada itu respon kepada firman Tuhan. Kira-kira begitu saudara-saudara. Makanya contoh saja supaya cepat, ketika dia menciptakan langit dan bumi ini, kita loncat di hari yang ketiga, dikatakan berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ini luar biasa. Jadi waktu dia ngomong jadilah cakrawala, jadi langsung. Ketika dia jadikan laut, saudara-saudaraku, air, jadilah demikian. Seperti yang dia ucapkan. Luar biasa. Jadi ketika Tuhan ngomong kumpul yang kering itu dinamakan darat, jadi demikian. Dan kemudian dia ngomong kepada yang dia sudah ciptakan, dia ngomong kepada yang di darat itu, terjadilah tumbuh-tumbuhan tunas muda. Tumbuh-tumbuhan berbiji. Tuhan gak ngomong begini sama tanah. Tanah, jadiyo kentang, jahe, bawang putih, bawang merah, bayam, seledri, kangkung, brokoli, wortel, terong, ya toh, cop-sam, pokcoy, bean sprout gitu ya. Lettuce, pohon apel, pohon jeruk, pohon mangga, pohon salak, enggak gitu. Pohon durian, enggak gitu saudaraku. Strawberry, enggak gitu. Kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan tanah itu punya potensial untuk menghasilkan sesuatu, sehingga Tuhan tinggal ngomong, keluarkan, jadikan, begitu saudara-saudara. Keluar dia, saudara.
Dan contoh ini sama, saudaraku. Makanya di hari yang keempat, dia berbicara kepada cakrawala yang dia sudah jadikan kan. Dia ngomong begini, berfirmanlah Allah. Jadi Allah harus ngomong, Allah harus berbicara. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap. Dan hari-hari dan tahun-tahun dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Luar biasa karena Tuhan tidak ngomong begini. Jadi matahari, jadi Merkurius, Venus, bumi, bulan, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Enggak, dia nggak ngomong begitu. Karena ketika Tuhan berbicara kepada cakrawala, cakrawala itu punya potensial untuk menghasilkan semua sesuai dengan firman-Nya. Ini luar biasa. Saya berdoa supaya saudara nangkap. Satu contoh lagi, saudara-saudaraku. Ya, di hari yang kelima berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Wow, jadi dia berbicara kepada air. Jadilah makhluk yang hidup. Tuhan berbicara kepada air. Air yang dia sudah ciptakan. Karena ketika dia menciptakan air, air itu punya potensi untuk respon kepada firman Tuhan. Dan ketika dia berbicara, dia ngomong, jadi makhluk hidup, jadi. Dia tidak perlu ngomong jadi ikan paus, ikan dolphin, ikan hiu, ikan teri, ikan tuna, ikan salmon, ikan bandeng. Ya. Enggak, saudara-saudara. Wow, kenapa saudara-saudara? Karena ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan kepada saudara dan kepada saya pada pagi hari ini. The tongue of fire. Mulutmu ada kuasa. Ada kuasa di dalam perkataanmu. Karena apa? Karena ketika Tuhan menjadikan bumi dan alam semesta ini, dia berbicara kepada bumi, dia berbicara kepada langit, dia berbicara kepada air, dia berbicara kepada tanah. Tetapi pada waktu Tuhan menjadikan saudara dan saya, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Haleluya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas tanah dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang merata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri, karena saudara-saudaraku, artinya saudara dan saya serupa dan segambar. Kita ini punya potensi yang luar biasa. Amin. Dan kemudian dikatakan supaya saudara dan saya berkuasa. Berkuasa. Semua berkata berkuasa. Oh haleluya. Taruh tangan saudara di dada, katakan berkuasa. Haleluya. Dan bagaimana Pak caranya berkuasa? Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat. Bagaimana Adam berkuasa? Bagaimana Adam berkuasa di Taman Eden? Perhatikan ayat itu, saudara. Ternyata semuanya dibawa kepada manusia itu. Dan Tuhan mau melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Oh, jadi ternyata Tuhan menjadikan Adam itu untuk berkuasa, dan berkuasa dengan mulutnya. Saya bayangkan saudara-saudaraku, Adam saudara-saudaraku ketemu sama sesuatu yang besar, saudara-saudara. Adam ngomong, kamu ikan paus namamu. Jadilah demikian. Ikan pausnya mantuk-mantuk, saudara-saudara, aku paus. Saudara-saudara. Dan dia kasih nama semua binatang. Jadi ternyata tugasnya Adam berkuasa. Dan Adam berkuasa bukan dengan tangannya. Adam berkuasa bukan dengan
tubuhnya, ototnya yang kekal. Adam berkuasa bukan karena dia pintar. Tuhan mengajar dia untuk berkuasa memakai mulutnya, karena mulutnya Adam itu diurapi oleh Tuhan. Karena Adam itu diciptakan dari serupa segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan seakan-akan ngomong kepada Adam bahwa ketika aku menjadikan alam semesta ini, semua yang tidak ada itu respon kepada firman Tuhan. Dan kamu diciptakan serupa dengan aku, dan kau pun harus praktek berkuasa dengan mulutmu. Oh, ada binatang saudaraku yang mengamuk. Adam cuma bilang, kamu singa. Mantuk-mantuk singanya, saudara-saudara. Terjadi seperti yang diucapkan oleh Adam. Dan pada hari ini saya kalau khotbah suka memberikan ilustrasi, boleh ya saudara-saudaraku ya. Dan saya mau memberikan ilustrasi kepada saudara bahwa ternyata saudara dan saya itu diciptakan, didesain untuk berkuasa dengan mulut kita. Yang percaya katakan amin. Contohnya begini saudaraku, saya mengundang saudara semua jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Setelah saudara bangkit berdiri bersama-sama, angkat tangan saudara tinggi. Haleluya. Oh, banyak yang angkat tangan, banyak yang berdiri, banyak yang tidak mau nurut. Nggak apa-apa saudara-saudara. Kemudian silakan saudara duduk. Wow, ternyata yang di depan ini tidak mau nurut, yang di belakang nurut, saudara-saudaraku. Semuanya berdiri. Oh, berarti ucapan saya ada kuasanya. Karena apa? Sebelum saya ngomong, saudara duduk. Setelah saya berbicara, saudara berdiri. Oh, haleluya. Dan kalau betul ada ucapan kuasa di dalam mulut saya mau praktek pagi hari ini. Saya mau pakai mulut saya supaya mulut saya ini terjadi manifestasi. Dan saya mau ngomong kepada saudara, saudara adalah jemaat yang diberkati. Kalau engkau miskin, engkau tidak miskin selama-lamanya. Engkau pasti menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kalau engkau sakit, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pasti berhasil. Masa depanmu indah, masa depanmu baik. Engkau di atas dan bukan di bawah. Engkau adalah orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan yang percaya kalau ada kuasa di dalam perkataan firman, tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan Tuhan kita. Oh, haleluya, haleluya. Dan kalau saudara sadar akan hal ini, hei suami, engkau berkuasa atas keluargamu. Hati-hati dengan mulutmu. Hei istri, engkau berkuasa. Saudara-saudaraku, hei pemilik toko misalnya, apalagi saudara, semua saudara itu ternyata punya kuasa di dalam mulutmu. Makanya hati-hati gunakan mulutmu. Loh Pak, saya nggak punya kuasa, saya nggak punya jabatan Pak. Saya belum menikah, saya masih anak, saya belum punya kuasa apapun atas sekolah saya, atas ekonomi saya masih muda. Nah, engkau sudah punya kuasa, karena setiap kita berkuasa atas tubuh kita. Kalau saudara mau mengendalikan seluruh tubuh kita, mulut saudara. Jadi intinya kalau saudara mau mengendalikan jantung saudara, pakai mulut saudara. Kalau saudara mau berkuasa atas organ tekanan darah saudara, pakai mulut saudara dan berkata 1 Petrus 2:24 oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Oh haleluya. Kalau saudara mau berkuasa atas ekonomi saudara, pakai mulut saudara untuk berkata Filipi 4:19 bahwa Allah akan mencukupi dan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berkuasalah melalui mulut saudara. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. Let the sick say, I am healed. Maksudnya apa? Yang lemah itu harus ngomong, aku kuat dalam nama Tuhan. Yang miskin berkata, aku kaya. Yang buta melihat, yang buta berkata, aku bisa melihat. Yang sakit berkata, aku sudah sehat. Sehingga kalau saudara mau melihat damai sejahtera, katakan aku punya damai sejahtera, aku punya kebahagiaan. Yang menangis berkata aku punya the joy of the Lord, sukacita daripada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ada kuasa di dalam mulut saudara. Itu sebabnya Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah.
Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oh, ternyata life and death are in the power of. Siapa yang suka ngomong, bicara itu, dia yang akan makan hasil ucapannya sendiri. Maaf saudara-saudaraku yang kekasih, kalau mulutmu miskin, ekonomimu pasti miskin. Kalau mulutmu rusak, hidupmu juga rusak. Kalau mulutmu itu negatif, rumah tanggamu pun akan kacau balau. Kalau mulutmu itu bau dengan perkataan-perkataan kotor, keluargamu pun akan hancur. Keluargamu pun tidak akan harmonis. Kalau mulutmu ini kasar, pasti terjadi pertengkaran. Kalau mulutmu ini kotor, pasti terjadi perkelahian. Sebab apa yang kau katakan itu akan terjadi. Dan engkau berkuasa atas mulutmu. Hati-hati, gunakan mulutmu. Dan biarlah pada hari ini kita berkata, Roh Kudus, urapi lidah kami. Roh Kudus, penuhi mulut kami, supaya mulut kami semua yang keluar ketika kami berkata-kata seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan, dan kuasa terjadi melalui apa yang kita ucapkan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Jadi ternyata perkataanmu itu adalah masa depanmu. Poin saya yang kedua. Jadi jika hidup kita tergantung kepada perkataan kita, sakit atau tidak tergantung kepada apa yang kita ucapkan, hidup dan mati, berarti masa depanmu itu sangat bergantung kepada apa yang kau katakan. Jadi kalau anak muda datang kepada saya dan berkata, Pak, apakah Bapak bisa memberikan nubuatan apa yang akan terjadi dalam hidup saya 5 tahun lagi? Apa yang akan terjadi dalam hidup saya 10 tahun lagi? Saya akan ngomong begini, sudah tergantung apa yang kamu ngomong. Kalau kamu itu berbicaranya negatif, berbicaranya tidak percaya, bicaranya ragu-ragu, bicaranya adalah kebimbangan, bicaranya adalah perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan, masa depanmu itu akan terjadi seperti yang kau ucapkan. Gampang sekali, saudara-saudara. Ya, haleluya. Jadi kita harus mengerti bahwa kita ini ternyata hidup karena iman itu. Ya, Habakuk berkata demikian, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. The just shall live by faith. Oh, ini ditulis oleh Nabi Habakuk, dan waktu dia khotbah ini, saudara, khotbahnya luar biasa. Karena apa? Karena di dalam perjanjian baru ayat itu diulangi bukan 1 kali, 2 kali, tapi diulangi sampai 5 kali. Karena Roma pasal 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11, orang yang benar akan hidup oleh iman. Ibrani 10:38, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Galatia 2:20, hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Oh, jadi kalau ada satu ayat diulang-ulang, itu bukan karena Alkitab pelin-pelan, bukan. Kalau ada ayat ditekankan berulang-ulang, berarti ayat itu penting. Dan hari ini saya berdoa, Tuhan, biarlah Engkau memakai hamba-Mu yang penuh dengan batasan ini, supaya jemaat Betani yang ada di Nginden ini, saudara pulang, saudara understand bahwa hidup saudara dan hidup saya itu tergantung iman. Masa depan saudara dan masa depan saya bergantung apa yang kau imani. Makanya di 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. For we walk by faith, we live by faith and not by sight. Kita hidup karena iman. Duh Pak, iman itu seperti apa? Apa yang Bapak maksudkan? Nah, sekarang saya tekankan kepada saudara.
Kalau diulang-ulang, hidup karena iman, hidup karena iman, hidup karena iman, hidup karena iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Faith come from the hearing and the hearing by the word of Christ. Jadi kalau iman itu pendengaran akan firman, jadi kalau saya simpulkan semua ayat itu yang tadi saya sebutkan, berarti kita hidup dengan mendengar firman Tuhan. We live by the hearing of the word of God. Jadi masa depanmu itu adalah apa yang kamu dengar. Sampai di sini, haleluya, saudara mengerti. Jadi kita ini hidup masa depan kita bergantung kepada yang kita dengar. Oh, jadi Bapak maksudnya kita mendengar firman itu khotbah Bapak diulang-ulang. Boleh, saudara-saudaraku ya. Saudara mendengarkan YouTube, saudara mendengarkan hamba Tuhan khotbah, itu akan timbul satu iman di dalam diri saudara supaya saudara percaya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini bukan saja saudara mendengar, tetapi saudara ngomong. Karena ketika saudara berbicara itu dampaknya untuk saudara mendengar lebih kuat daripada saudara mendengar orang lain yang berbicara. Sekali lagi saya ulangi. Dampak yang paling luar biasa adalah ketika engkau sendiri berbicara, engkau mendengar apa yang kau nyatakan itu lebih penting lagi. Karena apa? Karena Mazmur 62 berkata, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Tapi kalau saudara perhatikan New King James Version berkata, God has spoken once, twice I have heard this. Jadi firman disampaikan satu kali, dua kali engkau mendengar. Karena mulut saudara cuma satu, telinga saudara dua. Haleluya. Jadi kita hidup melalui memperkatakan firman yang kita ucapkan dan kemudian kita mendengar dua kali. Jadi saat teduh menurut Bapak dalam hati atau ngomong? Baca Alkitab dalam hati atau ngomong? Kalau saudara tanya kepada saya, dalam hati boleh-boleh saja. Tapi akan sangat lebih powerful ketika engkau ngomong, engkau mengucapkannya, karena itu akan berdampak langsung kepada kedua telinga saudara. Yang mengerti katakan amin. Persoalannya adalah, saudaraku, sound comes from sight. Jadi suara dulu baru saudara bisa melihat. Gak bisa dibalik, melihat dulu baru mendengar. Kalau saudara melihat sesuatu yang tidak ada suaranya, saudaraku, saudara tidak akan mengerti. Contoh seperti saudara nonton film, ya toh, dan kemudian saudara melihat satu adegan, ya toh, dan kemudian saudara melihat ada seseorang jalan di depan saudara. Saudara tidak kenal orang itu, karena tidak ada suaranya. Saudara tidak tahu namanya siapa. Saudara juga nggak tahu statusnya apa. Ngapain dia jalan-jalan di mimbar? Tujuannya apa? Strateginya apa? Saudara tidak tahu. Saudara juga tidak tahu apakah dia itu sudah menikah atau tidak. Saudara nggak tahu. Punya anak atau tidak. Saudara tidak tahu. Karena apa? Saudara melihat semua film, semua adegan. Selama volumenya saudara mati, saudara cuma bisa menebak-nebak. Karena apa, saudaraku? Karena harus ada suaranya terlebih dahulu. Karena suara itu akan menentukan, saudara-saudaraku, apa yang akan terjadi berikutnya. Jadi seperti saya memanggil Pak Agung, tolong maju ke depan. Saudara langsung tahu ini namanya Pendeta Agung, karena saudara mendengar. Ketika saya berkata bahwa Pak Agung ini sudah menikah dan punya anak, saudara langsung tahu bahwa dia sudah menikah dan punya anak, karena saudara mendengar. Dan saudara tidak tahu dia tadi jalan mau kemana. Jadi saya tanya, Pak Agung, habis ini mau jalan kemana Pak Agung? Pasar Ratum. Jadi Pak Agung pasti ke Pasar Ratum ya? Pasti. Oke, terima kasih Pak Agung, selamat jalan. Kasih tepuk tangan dong buat. Nah, jadi ketika Pak Agung itu ngomong dia pasti ke Pasar Ratum, walaupun dia jalannya lewat gereja Betani Nginden, tujuannya adalah Pasar Ratum. Ya,
Dia ngomong sendiri, dia mendengar sendiri, dia mengambil satu keputusan. Walaupun ada badai, walaupun ada hujan, walaupun ada banjir, dia pasti pergi ke pasar atom. Walaupun dia ada petil pun dia pasti pergi ke pasar atom. Dan saya mau katakan yang sama kepada saudara dan saya. Kalau kita ini berani mengucapkan dengan urapan daripada Roh Kudus bahwa kita ini pasti sembuh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dokter ngomong apa, kita harus lewat rumah sakit, kita harus lewat klinik, kita harus lewat laboratorium, ujung-ujungnya engkau sembuh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mengerti ya? Amin, haleluya. Walaupun saudara lewat jalan sana, lewat jalan sini, ketika engkau berkata. Jadi ini yang saya mau ngomong, bahwa sound goes before manifestation. Bahwa suara itu harus terjadi terlebih dahulu sebelum manifestasi itu terjadi. Engkau harus membuat suara itu untuk bunyi dulu, baru engkau akan melihat manifestasi itu terjadi. Kembali kepada teks yang kita baca ini, ada sesuatu yang luar biasa ketika kuasa itu, dunamis power of the Holy Spirit itu turun. Saudaraku, ternyata sebelum mereka melihat the tongue of fire, mereka mendengar dulu suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah. A sound from heaven as of a rushing mighty wind. A sound like the blowing of a violent wind. Oh, ada suara yang keras. Saya saudara, jadi suara terjadi dulu, baru engkau melihat, karena suara sebelum penglihatan. Apakah Tuhan bisa datang tanpa suara? Ternyata ada suaranya dulu, saudara-saudara. Untuk mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa great power itu selalu ada great sound. Kuasa yang besar itu ternyata harus didahului oleh suara yang besar. Saudara bisa tanya kepada Yosua, ketemu dengan tembok Jericho yang double. Saudara akan tanya kepada dia apa yang terjadi. Joshua pasti akan ngomong begini, saya diperintahkan kepada Tuhan supaya para imam meniup sangkakala, dan kemudian saya diperintahkan Tuhan supaya bangsa itu semuanya bersorak, bersoraklah, sebab Tuhan telah mengalahkan, memberikan tembok Jericho kepada kamu. Nah, kalau saudara ada di tempat itu, saya mau ngomong begini sama saudara, tembok itu sebelum ada suara bersorak, tembok itu masih ada. Haleluya. Tapi setelah tembok itu mendengar ada suara yang besar, dan suara yang besar itu disertai dengan kuasa yang besar, robohlah tembok itu. Haleluya. Contoh lain, saudara boleh tanya kepada orang Lewi dari Bani Kehat atau Bani Korah atau zaman Yosafat. Saudara bisa lihat cerita itu di 2 Tawari pasal 20. Mereka takut, mereka dikepung, ada Bani Moab, ada Bani Amon, ada orang-orang di pegunungan Seir, mereka ketakutan semuanya. Dan kemudian saudara akan tanya kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Sama, mereka mengeluarkan suara yang keras, puji-pujian, mereka mulai bersorak, mereka mulai menyanyikan pujian. Dan ketika mereka bersorak dan menyanyikan puji-pujian itu, dibuatlah Tuhan penghadangan. Jadi mengalahkan musuh sebelum ada suara yang besar, musuhnya masih ada, mereka takut. Tetapi setelah mereka mulai menyanyi bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, for the Lord is good, for the Lord is good. Oh, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Dan ketika mereka menyanyi, mereka mengucapkannya, mereka pakai mulut mereka, dan ternyata ada kuasa di dalam mulut mereka. Dan ternyata apa yang mereka ucapkan itulah yang akan terjadi untuk masa depan mereka. Dan ketika mereka mengucapkannya dengan iman, Tuhan mengurapinya, saudara-saudaraku. Dan langsung, baca sendiri, mereka tiba di peperangan itu, semuanya sudah habis, mati, tergeletak, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Butuh 3 hari menjarah, saudara-saudaraku. Wow.
Contoh lagi, banyak di Alkitab saudara-saudaraku. Contoh lagi saudara bisa tanya kepada Yehezkiel di pasal yang ke-37. Dia melihat tulang-tulang saudara-saudara, kering berserakan. Tulang-tulangnya itu loncat-loncat saudaraku, ada tulang kepala di sini, tulang kakinya di sana, ya toh, tulang-tulang jarinya di sebelah sana, karena kecampur saudara-saudara. Dan Tuhan ngomong bagaimana, bisa hidup gak? Tuhan engkau lah yang tahu. Tuhan ngomong apa kepada Yehezkiel? Bernubuatlah, ucapkanlah firman. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan berkuasa. Tuhan itu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang terjadi ketika dia bernubuat? Timbullah satu kehidupan. Tulang-tulang itu mendengar apa yang disampaikan. Jadi ternyata tulang pun bisa mendengar. Alam semesta bisa mendengar, tulang bisa mendengar. Tubuh saudara bisa mendengar. Syaraf saudara bisa mendengar. Karena apa? Karena kita didesain oleh Tuhan memerintah dengan mulut kita. Oh haleluya. Jadi setelah itu tidak ada kehidupan. Tuhan ngomong lagi kepada Yehezkiel, engkau harus bernubuat sekarang kepada kepada roh Tuhan, supaya ada nafas kehidupan. Mulai dia bernubuat, nafas kehidupan, terjadi kehidupan. Jadi kesimpulannya adalah the great power di dunia ini, semua kuasa yang besar pasti disertai dengan suara yang besar juga. Saya naik pesawat terbang kan ke Indonesia, saudara-saudaraku, saudara tahu orang yang kerja di airport itu, ya, semuanya pakai tutup kuping yang dekat pesawat, karena pesawat itu punya kekuatan yang luar biasa. Bayangkan, dia bisa terbang mengatasi badai, dia bisa terbang 30.000 kaki di atas permukaan laut, 35.000 saudara, bawa ratusan ton saudara-saudaraku. Apakah ada suaranya? Suaranya kencang, karena ada suara yang kencang. Setiap kuasa yang besar ada suara yang kencang. Contoh lain, kalau saudara mau menggergaji pohon yang besar, saudara ambil gergaji yang besar. Kemampuan gergaji semakin besar, suaranya semakin kencang. Mesin diesel semakin kencang. Jadi saudara tutup telinga saudara. Karena apa? Karena suara itulah, saudara-saudara, setiap kuasa harus punya suara yang besar. Makanya saya kadang-kadang saudaraku agak khawatir kalau kita percaya kuasa Roh Kudus itu kencang, kuasa Roh Kudus itu dahsyat, suaranya juga harus kencang dan dahsyat. Amin. Haleluya. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa buat saudara yang belum punya rumah pasti punya rumah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara tidak percaya? Ya sudah. Kalau saudara yang nyewa di sini, saya doakan, saya ucapkan melalui mulut ini, tahun depan punya rumah sendiri. Suaranya kok tidak kencang? Tidak apa-apa saudara-saudara. Sekali. Jadi gereja ini juga harus punya suara yang keras. Haleluya. Saya nggak pernah lihat pesawat terbangnya ke sana, saudaraku. Suaranya arahnya ke sana. Kok nggak sama powernya? Halo. Saya belum pernah melihat mobil kencang ke sana, suaranya ke sana. Jadi kalau saudara tujuannya ke sana, saudara percaya bahwa Tuhan sudah mati menebus dosa saudara. Saudara sudah diampuni, saudara orang benar. Suaranya pun harus mengucapkan, aku sudah benar, aku sudah ditebus, aku diberkati, aku adalah anak Tuhan, aku adalah biji mata Tuhan, aku kepala dan bukan ekor, aku naik dan bukan turun. Suaranya juga ke sana, saudara-saudaraku. Haleluya. Haleluya. Setiap power itu ada kuasa, ada suaranya. Setiap orang pasti punya suara. Dari suara itulah kita tahu, saudara-saudara. Contoh istri saya sudah menikah 25 tahun. Saudara tidak perlu tunjukkan kepada saya wajahnya atau ketemu. Begitu dia ngomong di telepon atau begitu dia ngomong, saya tahu itu istri saya. 25 tahun dengar suaranya. Ya. Jadi setiap kita punya suara tertentu. Jadi kalau saudara mau rumah tangga saudara itu menjadi harmonis, ganti suaranya. Kalau saudara mau toko saudara diberkati, ganti suaranya.
Kalau saudara mau anak-anak saudara pintar-pintar melayani Tuhan, ganti suaranya. Karena suara kasih itu punya kuasa, punya suara kasihnya. Sukacita itu ada suara sukacitanya. Katakan amin. Haleluya. Saya mau mengajak saudara pergi ke satu tempat, boleh ya? Satu tempat yang saya juga belum pernah pergi. Namanya Taurus Mountain, saudaraku, di pegunungan Turki. Ya, dia di sebelah selatan. Ini tempat turis, saudara-saudaraku. Ini luar biasa, cantik sekali. Saya nggak sempat pada waktu jalan sudah ke Turki, bawa rombongan saudara-saudaraku ke 7 gereja melayani, nggak sempat ke sana jauh. Tetapi ketika saya belajar di tempat yang ini, itu ada jenis burung bangau yang khusus, namanya Anatolian Mountain Crane, saudaraku, atau sebut namanya grus-grus. Ini burung saudara-saudaraku hidup di pegunungan itu. Luar biasa, bangau saudara. Dan kalau bangau ini terbang, saudaraku, dia terbang, bangau itu akan cenderung berkotek, saudara. Saudara tahu berkotek itu cackle gitu ya, kakau, begitu saudara-saudaraku. Nah, burung ini belajar sesuatu pelajaran yang sangat penting. Saya nggak bikin-bikin loh, saudara bisa Google sendiri apa yang saya ngomong ini ada, saudara-saudara. Burung ini belajar ketika dia terbang, saudara, dia lupa bahwa di pegunungan itu juga tinggal, saudara, di tempat yang tinggi itu burung Raja Wali atau burung elang. Jadi ketika dia, saudara, begitu bunyi, saudara, karena cenderung bunyi pada waktu terbang itu, cenderung berkotek, saudaraku, langsung Raja Wali yang di atasnya itu dengar, langsung disambar. Bus, diambil satu, mati, jadi makan siangnya, saudara-saudara. Jadi burung ini belajar sesuatu. Jadi kalau mereka tidak mau disantap sama yang namanya elang, khususnya burung yang sudah pengalaman, yang sudah lebih tua, mereka akan ambil batu, saudara-saudara, batu masuk ke dalam mulutnya. Terus baru terbang supaya nggak keluar bunyi gitu, saudara. Supaya nggak disambar sama elang. Karena bunyi krakau itu, saudaraku, menarik perhatian daripada elang. Persoalannya banyak anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku. Itu ya begitu suka berkotek, mati aku, mati, susah, gak bisa, bangkrut, cerai, kurang ajar, bodoh. Saudara, gara-gara kita suka berkotek begitu, makanya menarik perhatian yang negatif itu untuk nyambar, saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, hari ini saya percaya akan turun bunyi seperti tiupan angin yang keras. Roh Kudus akan turun mengurapi lidah saudara dan lidah saya, sehingga lidah kita akan penuh dengan nyala api, penuh dengan kuasa. Kita terbang tinggi sambil berkata, aku akan terbang seperti sayap Raja Wali, mengatasi setiap badai. Aku berjalan tidak menjadi lesu, aku berlari dan tidak menjadi lelah, sebab Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Jadi kalau bunyi kakao itu menarik perhatian elang untuk makan mereka, saya juga mau ngomong yang sama. Kalau engkau mengucapkan firman Tuhan, maka itu pun akan menarik Tuhan mengikuti apa yang kau ucapkan. Haleluya. Karena dia itu pada mulanya adalah firman. Dan tanpa firman itu tidak ada yang dijadikan, dan firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Namanya sebelumnya adalah firman. Ketika dia lahir ke muka bumi, namanya Yesus. Tuhan yang menyelamatkan dia naik ke sorga. Dia kirimkan rohnya. Roh Yesus, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, mengurapi mulut kita, mengembalikan kita supaya kita itu sadar kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita berkuasa dengan mulut kita. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Saya beberapa Jumat kemarin berkenalan dan ketemu dengan Bapak Samuel Andoko Halim dengan Ibu Esther Halim, jemaat daripada Betani Manyar, ya. Saya dulu sering tugas di Betani Manyar, saudara-saudaraku. Nah, mereka memiliki putri yang ketiga namanya Davina Halim.
menikah dengan Albert Wijaya 4 tahun yang lalu di tahun 2019, dan mereka memiliki anak namanya Kennedy Miles Lewis yang lahir tanggal 27 Januari 2020. Dan saya mau konsentrasi cerita tentang kesaksian bagaimana anak Kennedy ini ditolong dan mengalami mujizat yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Davina dengan Albert Oktober 2019 mereka pergi ke Kuala Lumpur, ke Malaysia. Ketika hamil usia 6 bulan, dokter mendeteksi bahwa Kennedy itu terkena penyakit namanya CCGTA, yang namanya bahasa kerennya saudara congenitally corrected transposition of the great arteries, CCGTA. Waktu saya belajar Google, saudara, saya baca, saudara, tentang CCGTA ini. Aduh Tuhan, ini kan penyakit kelainan jantung yang langka. Maksudnya apa? Saluran arteri jantung itu tertukar, saudaraku, atau terbalik. Dan persoalannya bukan hanya itu saja, tetapi 2 ruang pemompaan jantung itu juga tertukar atau terbalik. Jadi pembuluh darah harusnya ke seluruh tubuh, itu ke paru-paru. Dan hanya 0,1 sekian persen anak di dunia ini yang punya penyakit yang seperti itu, dan penyakit itu parah sekali. Karena apa? Karena kegagalan jantung ini orang itu bisa mati seketika. Kira-kira bisa gitu, saudara-saudara. Saya bisa bayangkan kalau menjadi orang tua yang muda, cinta Tuhan, saudara ke gereja, dan kemudian kenapa Tuhan kau izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan kau izinkan ini terjadi? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terpaksa begitu anak itu Kennedy lahir, harus mengalami langsung 1 bulan langsung dioperasi, saudara-saudara, 1 bulan. Saudara bisa bayangkan, sudah operasi jantung. Habis itu usia 2 tahun, tepatnya tanggal 12 April 2022, operasi besar, saudara-saudara, operasi jantung lagi. Operasi hampir 9 jam. Anak 2 tahun dibuka begitu. Saya waktu lihat fotonya, saudaraku, waduh, rasanya kayak mau nangis begitu. Dokter berkata jantungnya ini lemah, harus dipakai alat pacu jantung nanti. Setiap 8 tahun harus ganti baterai. Dan dia tumbuh tidak akan bisa main gadget karena ada radiasi. Karena di dalamnya ada ini. Saudaraku, operasi hampir 9 jam. Masuk ICU 2 minggu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Setelah operasi hari yang pertama, Albert dan Davina dipanggil, saudaraku, oleh dokter ke ICU, saudara-saudaraku. Dan dokter berkata ini kritis, anak ini kritis. Karena pada waktu operasi, karena begitu lama terjadi pendarahan yang hebat. Jantungnya lemah, ginjalnya lemah, hatinya lemah. Jadi terpaksa anak usia 2 tahun ini harus disepot dengan obat-obatan dengan dosis yang tinggi, harus pakai ventilator. Saudara bisa bayangkan hidup, saudara, ventilator, cuci darah, saudara-saudaraku, dan banyak sekali kabel-kabel di dalam tubuhnya, saudara-saudaraku. Saudara bisa bayangkan mereka tidak ada penghalang, mereka harus cari Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan yang bikin tegang itu, dokter itu selalu ngomong, siapkanlah hal-hal yang buruk ya. Ini keadaannya sudah kritis sekali. Keadaan sudah kritis sekali. Siap-siap, maksudnya siap-siap itu maksudnya siap-siap kalau meninggal begitu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudaraku, tetapi tidak sampai di situ. Pada hari yang keempat, saudara, setelah operasi di ICU, saudaraku, Kennedy kejang, saudaraku, 10 menit kejang. Dokter mulai mengadakan yang namanya CT scan otak. Dan kemudian, saudaraku, dokter berkata terjadi multiple infarction atau stroke. Jadi anak kecil ini sudah kena stroke. Jadi waktu 9 jam itu oksigen itu tidak sampai. Jadi otaknya ini stroke, saudara-saudaraku. Dan saya baca di sini sebentar. Saya baca otaknya ini stroke, sehingga dokter bilang anak ini menjadi buta, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, dan dia akan cacat. Kemudian dijelaskan oleh dokter scan daripada otaknya bahwa otak belakang itu menyerang penglihatan, otak kiri itu menyerang bagian anggota tubuh bagian kanan dan kemampuan bicaranya, dan otak kanan itu menyerang cara Kennedy untuk menggambar atau menulis. Dokter berkata anak ini kalaupun hidup dia akan menjadi cacat. Kalau cacat pun dia harus sekolah luar biasa. Saudaraku, 10 dokter, 10-10-nya berkata only miracle yang bisa menolong Kennedy. Hanya keajaiban yang bisa menolong dalam keadaan seperti ini.
dalam keadaan tidak ada jalan, dalam keadaan dokter angkat tangan, dalam keadaan seperti ini saya mau katakan kepada saudara, keluarga ini berdoa, keluarga ini berdoa. Saya menginterview Bu Esther, neneknya. Mereka itu video call Bapak Ibu, dan kemudian anaknya menangis dan berkata, "Ma, tolong dukung aku." Mamanya berkata, "Percaya kepada Tuhan, jangan dengarkan omongan dokter. Kita punya dokter, segala dokter, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia sanggup menolong, dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup memulihkan." Oh haleluya. Waktu saya berbicara dengan Pak Andoko berkata, "Pak, saya waktu video call itu nangis. Ya cucu saya Pak, buta Pak. Anak saya itu bawa mainan begini di depan matanya. Dia ambil di samping, tidak kelihatan buta. Aduh, tetapi kami percaya, saya berdoa, Tuhan Kau sanggup menolong." Mereka hanya berharap kepada Tuhan, mereka mulai berdoa. Mereka mulai mengucapkan firman Tuhan. Percaya dokter, segala dokter, Yesus Kristus Tuhan. Oleh bilul-bilul Yesus, engkau Kennedy sembuh. Oleh bilul-bilul Yesus Kennedy, engkau dipulihkan. Oleh bilul-bilul Yesus Kennedy, engkau berjalan. Oleh bilul-bilul Yesus Kennedy, engkau normal. Dan kemudian kesaksian itu akhirnya tiba, luar biasa. Saudara tahu apa yang terjadi? Ginjalnya yang disebut dokter rusak tiba-tiba menjadi baik. Hatinya yang rusak tiba-tiba menjadi baik. Pada waktu sudah baik, dokter bilang sudah tiba saatnya operasi lagi. Oh my God. Buka lagi, operasi lagi, pasang alat pacu jantung. 1 hari sebelum operasi dicek jantungnya normal, detak jantung normal, saudara-saudaraku. Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Dan yang luar biasa lagi sekarang ini, Kennedy bisa jalan, bisa lari, bisa lompat, bisa lihat. Dia tidak buta, dia bisa bicara. Dia normal karena ada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mereka satu keluarga, ibadahnya nanti di 1:30, saudaraku. Ya, nanti kalau saudara mau datang di 1:30, saya bisa kenalkan kepada mereka. Saya pikir saudara-saudaraku bahwa kesaksian ini luar biasa sekali. Jadi saya mau saudara mendengar apa yang dikatakan oleh mereka, pesan kepada jemaat kalau mereka lagi dalam pergumulan seperti mereka. Apa yang kira-kira Pak Andoko bisa berpesan? Mari kita saksikan bersama-sama. Apabila kalian ada pergumulan, masalah yang berat, termasuk sakit penyakit, jangan ragu-ragu, datang kepada Tuhan. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu mujizat. Pasti dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Datang kepada Tuhan, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu mujizat. Pasti Tuhan tolong. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa hari ini Roh Kudus bisa menjamah mulut saudara? Berapa banyak yang percaya bahwa apa yang kau katakan akan terjadi? Angkat tangan saudara tinggi. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya, saya akan menunjukkan satu deklarasi iman, saudaraku. Saya mau jemaat ucapkan dengan suara yang amat sangat keras. Supaya apa? Percayalah, kuasa yang besar itu disertai dengan suara yang besar. Saudaraku multimedia tolong. Nah, saudaraku, saya tahu tulisannya kecil, tetapi saya mau kita sekarang, kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau ngomong deklarasi iman ini, haleluya, baru kita akan tutup. Ya, kita sama-sama ngomong. 1, 2, 3. Aku percaya, aku disertai oleh Tuhan. Aku diberkati. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang aku kerjakan. Aku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku akan tetap naik dan bukan turun. Aku menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan menyediakan dan memenuhi segala keperluanku. Aku lebih dari pemenang. Aku disayang, aku dijaga, aku dilindungi, aku dipelihara oleh Tuhan. Aku menerima kuasa Roh Kudus. Aku mengalami tanda ajaib dan mujizat oleh bilul-bilul Yesus. Aku telah sembuh, aku sehat, aku kuat. Umur panjang ada di tangan kananku, di tangan kiriku kekayaan dan kehormatan. Jalan hidupku penuh bahagia. Sejak
sejahtera semata-mata. Aku dan seisi rumahku akan selamat, dan kami akan beribadah kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sebentar. Sekali lagi saudara-saudara, yang lebih mantap lagi. Pak Nesa tolong saudara kasih irama, oh haleluya, yang bersemangat. Saudara siap? Semua yang di bawah, semua di balkon. Saudara boleh taruh tangan saudara di dada, saudara boleh ucapkan dengan iman. Ini adalah satu deklarasi. Saya percaya dengan iman saudaraku. Ketika engkau mengucapkannya, itu akan terjadi dalam hidup saudara. 1, 2, 3. Aku percaya, aku disertai oleh Tuhan. Aku diberkati. Tuhan membuat segala sesuatu yang aku kerjakan berhasil. Aku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku akan tetap naik dan bukan turun. Aku menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan menyediakan dan memenuhi segala keperluanku. Aku lebih dari pemenang. Aku disayang, aku dijaga, aku dilindungi, aku dipelihara oleh Tuhan. Aku menerima kuasa Roh Kudus. Aku mengalami tanda ajaib dan mujizat oleh bilur-bilur Yesus. Aku telah sembuh, aku sehat, aku kuat. Umur panjang ada di tangan kananku, di tangan kiriku kekayaan dan kehormatan. Jalan hidupku penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Aku dan seisi rumahku akan selamat, dan kami akan beribadah kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya Tuhan, aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Kau berkuasa melakukan segala yang Kau janjikan. Ya Tuhan, aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Kau berkuasa melakukan segala Mari dengan senap hatimu semuanya berseru, ya Tuhan aku percaya. Ya Tuhan aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Yesus, percaya, kami percaya. Engkau sanggup melakukan apa yang Kau ucapkan, firmankan ya Tuhan. Mari lebih kuat lagi dengan senap hatimu, dengan senap kekuatanmu. Semua yang di depan, di belakang, di balkon, angkat kedua tanganmu berseru, ya Tuhan. Kami percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya oleh bilur Yesus sembuh. Kami percaya berkat Tuhan mengalir. segala yang Kau Haleluya.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Setiap mata ditutup di dalam ruangan ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan akan mengurapi setiap jemaat-Mu. Lidah kami Engkau urapi ya Tuhan. Mari perlahan-lahan buka kedua tangan saudara. Mulai sembah Dia. Mulai pakai mulut saudara dan berkata terima kasih untuk kesembuhan yang sudah aku terima ya Tuhan. Mulai berkata terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang sudah aku terima. Mulai ucapkan dengan iman. Haleluya. Setelah saudara mengucapkan dengan iman, mulai berdoa di dalam bahasa roh. Karabakasi kita, karabakashanda. Kurabakasi kita, karabakasi kita, karabakasi kita, karabakashanda, karabakashanda. Mari saudara-saudara mulai berkuasa dengan mulutmu. Jesus, karabakasi kita, karabakashanda, karabakashanda. Kurabakasi kita, karabakashanda, 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 karabakashanda. Saudara, jangan ada yang diam. Mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Mulai berkata dalam nama Yesus. Keluargaku dipulihkan dalam nama Yesus. Ekonomiku dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan membuka jalan di saat tiada jalan. Dalam nama Yesus aku sembuh. Dalam nama Yesus berkat Tuhan mengalir. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Karena Tuhan, sebab ini yang kami percaya, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang kuasanya besar dan tidak terbatas bagi setiap kami. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, ajar kami untuk kami selalu memandang kepada Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan kami yang mengasihi setiap kami, dan Tuhan yang menolong dan memberi mujizat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menguatkan setiap kami, membangkitkan iman kami. Kami mau tetap percaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati dan menyertai biar kemanapun hamba-Mu pergi. Hikmat yang baru, berkat yang sempurna dan kesehatan ada bagi hamba-Mu. Dan di pagi hari ini Tuhan, kalau kami dapat kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Kami rindu mengerjakan persembahan kami ini dengan segenap hati karena kami mengasihi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kami mengundang bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak, bisa segera maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab
semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah bagi dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.